10 bukti kamu berurusan dengan orang jahat. Dalam hidup, kita tidak bisa selalu memilih siapa yang datang ke dalam perjalanan kita. Tapi kita bisa belajar mengenali siapa yang diam-diam membawa kerusakan dalam bentuk senyuman, perhatian, atau bahkan kedekatan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai orang dari kata-katanya saja, tapi dari niat dan pengaruh yang mereka tinggalkan. Seorang Stoik tidak naif, tapi juga tidak membenci. Ia hanya belajar menjaga batas dengan sadar dan tenang. Di video ini, kita akan membahas 10 tanda atau bukti bahwa kamu mungkin sedang berurusan dengan orang yang niatnya tidak baik, bahkan bisa dibilang berbahaya secara halus. Video ini tidak untuk menebar ketakutan, tapi untuk membekali dirimu dengan kejelasan. Karena terkadang, melindungi diri bukan soal perlawanan, tapi soal menjauh, tanpa drama, dan tetap memelihara ketenangan batin. 1. Mereka menikmati kesulitan orang lain. Ada sesuatu yang gelap dalam diri sebagian orang. Mereka tidak sekadar acuh terhadap penderitaan orang lain, tapi justru menemukan kenikmatan terselubung saat melihat orang lain kesulitan. Ini bukan sekadar sikap dingin atau tak peduli, tapi kebahagiaan batin yang timbul dari runtuhnya orang lain. Mereka tidak menamparmu secara fisik, tapi mereka tersenyum di balik tirai saat hidup mulai menamparmu. Orang seperti ini berbahaya bukan karena mereka menyerang langsung, tapi karena mereka menghancurkan secara halus. Mereka bisa berada dalam lingkaran terdekatmu, rekan kerja, teman lama, bahkan orang yang pernah kamu percaya. Mereka tidak akan membantu ketika kamu butuh. Mereka juga tidak akan memuji dengan tulus ketika kamu berhasil. Tapi saat kamu terpeleset, mereka akan jadi penonton yang paling bersemangat. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai schadenfreude. Kesenangan yang dirasakan saat melihat orang lain menderita. Dalam kadar tertentu, perasaan iri atau kompetitif bisa muncul secara alami pada semua orang. Tapi ketika seseorang secara konsisten hanya bisa merasa senang saat orang lain susah dan tidak bisa berempati dalam penderitaan yang nyata, itu adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Berurusan dengan orang semacam ini menguras batin, karena kamu merasa dia ada, tapi bukan untuk menopang, melainkan untuk menyaksikan keruntuhanmu. Setiap kali kamu jujur tentang kelemahanmu, mereka menyimpannya sebagai amunisi. Setiap kali kamu terbuka tentang rasa sakitmu, mereka jadikan itu bahan gosip di belakang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup, tetapi tidak untuk membiarkan orang lain menikmatinya atas nama realita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan jiwamu menjadi seperti mereka yang mengagumi luka pada orang lain." Karena ketika kita mulai terbiasa dengan orang-orang seperti ini, kita perlahan bisa menjadi seperti mereka. Dingin, sinis, dan mungkin penuh kepalsuan. Maka, waspadalah terhadap mereka yang hanya tersenyum saat kamu jatuh. Bukan semua orang adalah teman dalam kesusahan. Ada yang diam-diam berdoa agar kamu gagal, agar mereka bisa merasa lebih baik dengan hidupnya sendiri yang tak pernah bergerak kemana-mana. Renungan untukmu di poin 1 ini, orang baik sedih melihat orang lain menderita. Orang jahat bahagia melihat orang lain jatuh. Jangan abaikan senyum mereka saat kamu sedang di titik rendah. Itulah wajah asli yang selama ini mereka sembunyikan. 2. Mereka memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Salah satu ciri paling berbahaya dari orang jahat adalah kemampuannya memanipulasi kenyataan. Mereka bukan sekadar pembohong biasa, melainkan seniman dalam membelokkan kebenaran. Kata-kata mereka tajam, penuh lapisan makna, dan seringkali tampak masuk akal di permukaan. Tapi bila kamu telusuri lebih dalam, kamu akan mendapati bahwa fakta yang mereka sampaikan telah dilucuti, dipoles, lalu disusun ulang agar berpihak pada mereka dan merugikanmu. Orang seperti ini tidak hanya menipu, mereka membentuk narasi. Misalnya, ketika kamu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, mereka akan menceritakannya sebagai tindakan egois. Ketika kamu berusaha menjaga jarak karena sudah terlalu lelah dengan manipulasi mereka, mereka akan menyebarkan cerita bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Apapun yang kamu lakukan bisa diputar menjadi sesuatu yang salah jika itu bisa menaikkan posisi mereka atau membuat mereka terlihat lebih baik.
Tujuan mereka bukan sekadar menjatuhkanmu, tetapi mengangkat diri sendiri dengan menjadikanmu sebagai alas. Mereka pandai bersilat lidah, pandai mengelola persepsi, dan parahnya, mereka sering berhasil membuat orang lain percaya karena mereka tahu kapan harus bersikap manis, kapan harus bermain korban, dan kapan harus memberi kesan bahwa kamulah masalahnya. Lebih dari itu, mereka menggunakan perasaan bersalah sebagai alat kendali. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, "Aku cuma cerita apa adanya," atau "Aku bilang kayak gitu karena aku peduli." Padahal sejatinya mereka sedang menyabotase reputasimu secara perlahan. Mereka tahu bahwa sebagian besar orang malas mengecek kebenaran, jadi narasi palsu mereka cukup ampuh untuk menciptakan jarak antara kamu dan orang-orang yang harusnya mendukungmu. Ini bukan sekadar manipulasi kecil. Ini adalah bentuk kekejaman terselubung, karena mereka menyerang dari dalam, menggunakan kata-kata dan situasi yang pernah kamu percaya. Dan begitu mereka berhasil mengubah cara orang memandangmu, kamu bukan hanya kehilangan hubungan, kamu kehilangan kredibilitas, kepercayaan, dan kadang juga harga diri. Dalam ajaran Stoik, Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol opini orang, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap ketidakadilan. Maka ketika berhadapan dengan pemutarbalikan fakta, jangan buru-buru membela diri dengan marah. Lebih baik diam dengan integritas, kumpulkan bukti, dan biarkan waktu memperjelas siapa yang sebenarnya berbohong. Ingatlah bahwa kebenaran tidak butuh teriakan. Ia hanya butuh kesabaran dan keteguhan. Dan mereka yang membelokkan fakta untuk kepentingan pribadi akan terjebak dalam kebohongan mereka sendiri pada waktunya. Renungan untukmu di poin 2 ini, orang jahat tak hanya menyakiti secara langsung. Mereka mengubah cerita, membentuk persepsi, dan membunuhmu lewat kebohongan yang tersenyum. Tetap tenang, karena kebenaran mungkin lambat, tapi ia tak pernah gagal datang. 3. Mereka tidak punya rasa bersalah setelah menyakitimu. Ada luka-luka yang terasa lebih dalam bukan karena sakitnya, tapi karena tidak diakui. Salah satu tanda paling mencolok bahwa kamu sedang berurusan dengan orang jahat adalah mereka menyakitimu, tapi tidak merasa bersalah sedikit pun. Tidak ada penyesalan, tidak ada upaya memperbaiki, tidak ada kesadaran bahwa yang mereka lakukan telah melukai hati, merusak kepercayaan, atau menghancurkan batin seseorang. Mereka bisa memaki, mengabaikan, mengkhianati, bahkan menghancurkan reputasimu. Dan keesokan harinya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi mereka, rasa bersalah adalah beban yang tidak perlu dipikul. Yang penting adalah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Entah itu kekuasaan dalam hubungan, citra baik di hadapan orang lain, atau sekadar kesenangan pribadi. Dan kalaupun mereka terlihat minta maaf, seringkali itu hanyalah taktik untuk meredam reaksi, bukan berasal dari hati. Ciri khas orang jahat bukan hanya pada perbuatannya, tapi pada ketidakpeduliannya setelah berbuat. Mereka akan berkata, "Kamu terlalu sensitif, padahal yang kamu alami adalah luka nyata." Atau, "Itu kan cuma bercanda." Padahal perkataan mereka menusuk seperti pisau. Mereka menganggap emosi orang lain sebagai kelemahan, dan ketulusan sebagai celah untuk dimanfaatkan. Lebih dari itu, mereka kerap menjadikan dirimu sebagai penyebab atas luka yang mereka timbulkan. Mereka akan membalikkan fakta, seolah-olah kamu yang membuat mereka marah, kamu yang memicu kekacauan, kamu yang salah paham. Dalam benak mereka, mereka tidak pernah salah. Dan jika kamu terus memaksa mereka untuk memahami perasaanmu, kamu hanya akan semakin terluka, karena empati mereka sudah lama mati. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa berharap semua orang punya hati nurani yang sama. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu tersandung oleh sifat jahat orang lain, segera tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin dunia ini bebas dari orang seperti mereka? Kita hidup di dunia yang kompleks, dan sebagian orang memang telah kehilangan rasa manusiawinya. Mereka bukan sekadar keras hati, mereka hampa dari rasa bersalah." Mengenali orang seperti ini penting agar kamu tahu kapan harus berhenti berharap. Bukan semua orang pantas dijelaskan.
Bukan semua hati bisa dijangkau oleh logika atau empati, dan kamu tidak perlu menghabiskan hidupmu berusaha membuat orang merasa bersalah atas hal-hal yang jelas-jelas salah. Renungan untukmu di poin 3 ini, orang jahat bukan hanya yang menyakiti, tapi yang tidak merasa bersalah setelah melakukannya. Jangan buang waktumu menunggu permintaan maaf dari hati yang tidak pernah berniat memperbaiki. 4. Mereka ahli dalam memanipulasi dan pandai memecah belah. Pernahkah kamu berada di tengah konflik yang awalnya tidak kamu pahami, lalu tiba-tiba semua orang saling menjauh atau mulai saling curiga satu sama lain? Jika itu terjadi, besar kemungkinan kamu sedang berada di bawah pengaruh seseorang yang ahli memanipulasi dan memecah belah. Orang jahat tidak selalu datang dengan kemarahan. Mereka sering hadir dengan kehalusan, dengan senyum tipis, dan kata-kata yang terdengar bijak, tapi di balik tutur katanya yang tenang, mereka pandai membaca celah psikologis. Mereka tahu kapan harus memuji satu pihak dan kapan harus menjatuhkan pihak lain secara halus. Mereka tahu kapan menabur benih curiga dan tahu kapan memetik hasilnya. Saat semua orang mulai bersilang paham, mereka sudah menyusun langkah berikutnya. Manipulasi adalah senjata mereka, dan yang paling menyedihkan, mereka melakukannya tanpa rasa bersalah. Mereka bisa membuat dua orang yang saling percaya berubah menjadi saling menjauh. Mereka menyebarkan cerita setengah benar, memainkan emosi, dan menggiring opini dengan sangat halus. Tujuannya bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengendalikan narasi, agar semua orang melihat dunia seperti yang mereka inginkan. Di tempat kerja, mereka tampak ramah, tapi suka mengadurkan kerja satu sama lain. Dalam pertemanan, mereka berpura-pura peduli pada semua orang. Namun di belakang layar, mereka menyalakan api konflik. Dalam hubungan, mereka adalah pasangan yang menciptakan rasa bersalah. Mereka curiga tanpa bukti, atau diam-diam merusak citramu di mata orang-orang terdekat. Tujuannya satu, agar kamu merasa sendirian dan bergantung sepenuhnya pada mereka. Orang seperti ini sangat lihai membentuk persepsi. Mereka bisa membuatmu terlihat seperti pelaku, padahal kamu adalah korbannya. Mereka mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, hingga kamu sendiri mulai mempertanyakan realitas. Ini bukan sekadar toksik, ini adalah penguasaan psikologis. Biasanya sangat halus, tapi sangat mematikan. Dalam filsafat stoikisme, manipulasi seperti ini disebut corruption of logos. Artinya korupsi terhadap nalar sehat ketika seseorang memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan pribadi dan memecah belah untuk mengontrol. Mereka bukan hanya merusak hubungan, tapi juga melukai inti dari kebijaksanaan hidup. Dan saat kamu menyadari semua ini, jangan tergoda untuk membalas dengan cara yang sama. Orang yang mampu tetap tenang di tengah racun manipulasi adalah orang yang benar-benar merdeka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada seorang manipulator. Yang perlu kamu lakukan, tarik batas yang jelas. Keluar dari permainan mereka. Karena jika kamu bertahan terlalu lama, yang hilang bukan hanya teman, melainkan juga dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 4 ini, manipulasi adalah seni kegelapan yang hanya berhasil jika kita menyerahkan kendali pada narasi mereka. Lindungi pikiranmu, jagalah batasmu, dan jangan biarkan mereka membentuk realitas palsu atas hidupmu. 5. Mereka menggunakan topeng kebaikan untuk menutupi niat buruk. Tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman. Tidak semua yang memelukmu benar-benar ingin kamu tumbuh. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, seringkali orang jahat tidak datang dengan wajah bengis, tetapi dengan wajah yang tampak ramah, perhatian, dan bahkan menginspirasi. Mereka menyembunyikan niat buruk di balik topeng kebaikan yang dipoles dengan sangat meyakinkan. Ini yang membuat mereka begitu berbahaya, karena kamu tidak sadar sedang terluka. Kamu mengira mereka membantumu, padahal mereka sedang mengarahkanmu ke jurang. Kamu merasa mereka mendukungmu, padahal mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkanmu. Kebaikan mereka bukanlah cerminan hati, melainkan alat manipulasi. Orang seperti ini sangat pandai membangun citra. Mereka akan memamerkan kebaikan di depan umum,
membantu, mendengarkan, memberi saran. Tapi semua itu hanya demi satu hal, kendali. Mereka ingin kamu percaya bahwa mereka adalah tempat amanmu, satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Lalu secara perlahan, mereka menciptakan ketergantungan, mengikis kepercayaanmu pada orang lain, dan membuatmu merasa bahwa tanpa mereka, kamu tidak bisa berjalan. Di belakang topeng itu, ada iri, ada agenda tersembunyi, ada kebencian yang dibungkus dengan senyum manis. Mereka tahu betul bahwa jika datang dengan jujur, kamu akan menjauh. Maka mereka datang dengan palsu. Mereka akan membelamu di depan umum, lalu menusukmu di ruang pribadi. Mereka akan memujimu, lalu menyebarkan keraguan tentangmu ke orang lain. Halus, rapi, dan tidak terdeteksi. Itulah cara mereka bekerja. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada penampilan luar. Seperti kata Epictetus, jangan berkata bahwa kamu mengenal seseorang hanya karena kamu tahu wajahnya. Dunia ini penuh dengan wajah yang tersenyum, tapi berhati pahit. Mengenali niat seseorang bukan dari ucapannya, tapi dari konsistensi tindakannya. Apakah ia hadir saat kamu susah, atau hanya saat ia butuh panggung? Apakah ia membantumu tumbuh, atau hanya ingin kamu tetap di bawah kendalinya? Jangan tertipu oleh orang yang tampak baik, tapi tak pernah membiarkanmu berkembang. Jangan biarkan kata-kata manis membuatmu menutup mata dari tanda-tanda bahaya. Kadang, mencintai diri sendiri berarti berani melepas orang yang hanya memanfaatkan wajah kebaikan untuk menutupi rencana buruknya. Karena, sebaik apapun topeng yang mereka pakai, cepat atau lambat, topeng itu akan retak. Dan saat itu terjadi, jangan ragu untuk mundur. Bahkan jika mereka berkata, "Aku hanya ingin menolong," tolaklah dengan tenang, karena kamu tahu bahwa kebaikan sejati tidak pernah datang dengan jebakan. Renungan untukmu di poin 5 ini, waspadalah pada kebaikan yang terasa terlalu indah untuk jadi nyata. Sebab orang jahat tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang mereka datang sebagai penyelamat yang menciptakan luka paling dalam. 6. Mereka selalu ingin punya kontrol dan dominasi pada orang lain. Dalam hubungan yang sehat, ada ruang untuk kebebasan, kepercayaan, dan saling menghargai. Tapi jika kamu merasa terus-menerus diawasi, ditekan, atau bahkan dimanipulasi, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang yang jahat, yang motif utamanya bukan kasih, tapi kendali. Orang seperti ini memiliki kebutuhan yang tak terbendung untuk menguasai orang lain. Mereka ingin menentukan siapa yang boleh kamu temui, apa yang boleh kamu pikirkan, bahkan bagaimana kamu mengekspresikan diri. Mereka tidak suka perbedaan, karena perbedaan adalah ancaman terhadap otoritas mereka. Bagi mereka, hubungan bukanlah tempat tumbuh bersama, melainkan ajang kuasa. Dan jika kamu tidak patuh, maka kamu dianggap sebagai ancaman, bukan partner. Kontrol bisa muncul dalam banyak bentuk. Bisa dalam bentuk larangan yang dibungkus dengan alasan, "Aku hanya khawatir." Bisa dalam bentuk kritik konstan yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Atau bisa pula dalam bentuk ketergantungan emosional yang dipelihara agar kamu terus merasa butuh mereka. Mereka ingin kamu kehilangan kemampuan membuat keputusan sendiri, karena ketika kamu mandiri, mereka kehilangan kendali. Yang lebih rumit, kontrol mereka tidak selalu tampak kasar. Mereka mungkin tidak pernah membentakmu, tapi akan membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu memilih jalan yang berbeda dari mereka. Mereka akan menanamkan rasa ragu pada keputusanmu, sehingga kamu terus bertanya pada mereka. Dan dari situ, mereka merasa superior, seolah merekalah satu-satunya yang tahu apa yang terbaik untukmu. Padahal kenyataannya, tak seorang pun berhak menguasai kehidupan orang lain. Bahkan dalam cinta sekalipun, mengontrol adalah bentuk kekerasan yang halus. Orang jahat sering mengemas dominasinya sebagai kepedulian, tapi jangan tertipu. Kepedulian sejati membuatmu berkembang. Kontrol membuatmu mengecil dan kehilangan arah. Stoikisme menekankan pentingnya otonomi diri, kebebasan untuk berpikir, memilih, dan bertindak berdasarkan nalar dan nilai.
Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya yang sepenuhnya milik kita adalah pikiran dan kehendak kita sendiri. Maka, ketika seseorang berusaha merampas itu, ia sedang mencederai inti dari kemanusiaan kita. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi boneka di tangan siapapun. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka yang tak pernah melihatmu sebagai manusia, tapi sebagai objek yang harus dikendalikan. Jika kamu mulai merasa bahwa hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, jika kamu selalu takut membuat keputusan karena takut dimarahi atau disalahkan, itu saatnya kamu menyadari bahwa ini bukan sekadar relasi buruk. Ini adalah bentuk dominasi yang berbahaya. Renungan untukmu di poin 6 ini, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani di bawah kendali orang lain. Jangan biarkan siapapun merampas kendalimu atas dirimu sendiri. Orang baik membimbing, bukan menguasai. Yang mengendalikan, bukan menyayangi. Itu bukan cinta, itu penjara. 7. Mereka tidak mengenal empati dan kejujuran. Salah satu fondasi paling mendasar dalam hubungan antar manusia adalah empati dan kejujuran. Tanpa keduanya, yang tersisa hanyalah relasi semu, di mana yang satu menjadi alat dan yang lain menjadi pelaku. Dan disitulah kamu harus waspada. Karena ketika kamu berhadapan dengan orang yang tak punya empati dan tak bisa jujur, bisa jadi kamu sedang berada di tengah lingkaran kejahatan yang terselubung. Orang yang tidak berempati tidak benar-benar merasakan penderitaan atau kegembiraan orang lain. Mereka tidak mampu atau tidak mau menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika kamu terluka, mereka hanya akan bertanya, "Lalu kenapa?" Ketika kamu senang, mereka akan mencibir atau malah mencuri sorotan. Mereka memandang emosi orang lain bukan sebagai sesuatu yang perlu dihormati, tapi sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ketika empati hilang, tindakan kejam menjadi lumrah. Mereka bisa merendahkan, menyakiti, memfitnah, bahkan mengkhianati tanpa merasa bersalah. Yang lebih parah, mereka akan menyalahkan kamu atas rasa sakitmu sendiri. Mereka bisa saja berkata, "Itu salahmu sendiri," atau "Kamu terlalu sensitif." Kalimat-kalimat seperti ini bukan hanya meniadakan empati, tapi juga mengaburkan batas antara benar dan salah. Sementara itu, ketidakjujuran adalah senjata yang mereka gunakan untuk menciptakan ilusi dan mengontrol narasi. Mereka bisa berbohong tanpa berkedip, mengubah cerita sesuai kepentingan, dan memainkan peran sebagai korban, padahal mereka adalah pelaku. Mereka tidak melihat kejujuran sebagai prinsip, melainkan sebagai penghalang. Maka dari itu, kebenaran mereka bengkok, dan janji mereka tidak pernah bisa dipegang. Salah satu ciri orang jahat adalah kemampuan mereka memalsukan perasaan dan kata-kata. Mereka bisa berpura-pura peduli, hanya untuk mendapatkan simpati. Mereka bisa berjanji setia, tapi di belakangmu mereka membangun kebohongan. Dan ketika kebenaran terbongkar, mereka tidak meminta maaf. Mereka justru menyusun strategi baru agar kamu kembali percaya, kembali terluka. Stoikisme menempatkan kebajikan sebagai tujuan hidup manusia. Empati dan kejujuran bukanlah kelemahan, melainkan wujud dari kekuatan batin yang sejati. Dalam ajaran para filsuf Stoik, seperti Seneca dan Marcus Aurelius, orang baik adalah orang yang jujur dalam pikirannya dan penuh welas asih dalam tindakannya. Karena hanya dengan itulah seseorang bisa hidup sesuai dengan kodrat rasionalnya sebagai manusia. Berurusan dengan orang yang tidak punya empati dan kejujuran adalah seperti minum air dari cawan beracun. Tampak bening di luar, tapi perlahan membunuh dari dalam. Kamu harus mengenali tanda-tandanya, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 7 ini, empati dan kejujuran bukan pilihan, melainkan kebutuhan dalam setiap relasi yang sehat. Jika dua hal ini tidak ada dalam diri seseorang, jangan berharap akan lahir kebaikan darinya. Yang tak bisa merasakan dan tak bisa jujur, hanya tahu cara melukai bukan menyayangi. 8. Mereka menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Ada satu pola yang hampir selalu muncul ketika kamu berurusan dengan orang yang jahat secara batin. Mereka tidak pernah mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
Entah mereka menyakiti perasaanmu, merusak reputasimu, menciptakan konflik, atau membuat keputusan egois yang berdampak besar terhadap hidupmu, mereka akan selalu punya satu tujuan, melemparkan kesalahan itu pada orang lain, dan seakan-akan mereka hanya korban dari keadaan. Mereka akan mengatakan, "Kamu terlalu sensitif," padahal jelas mereka yang berbicara kasar. Mereka akan berkata, "Itu bukan salahku," padahal seluruh tindakan mereka telah menyebabkan luka. Mereka membelokkan arah cerita, mengubah persepsi, dan memainkan narasi agar mereka tampak tak bersalah, bahkan mulia. Seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab akan memutar fakta, menyalahkan situasi, atau bahkan menyerang balik. Ketika kamu menyampaikan keberatan, mereka akan marah. Ketika kamu ingin menyelesaikan masalah, mereka akan menghindar. Mereka tidak mencari resolusi. Mereka hanya ingin lepas tangan. Lebih buruk lagi, mereka sering memanipulasi emosi orang lain agar terlihat sebagai korban. Mereka bisa mengatakan, "Aku cuma mencoba melakukan yang terbaik," atau "Aku sedang stres saat itu," sambil mengabaikan kenyataan bahwa mereka telah merusak sesuatu atau seseorang. Tanggung jawab tidak pernah berada di pundak mereka, melainkan selalu di pundak orang lain, bahkan di pundakmu. Dalam filosofi Stoik, setiap individu bertanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa kesalahan tidak seharusnya membuat kita marah, tapi menyadari kesalahan tanpa memperbaikinya. Itulah yang seharusnya memalukan. Namun orang jahat tak mengenal rasa malu dalam konteks moral. Bagi mereka, citra lebih penting dari kebenaran. Pengakuan atas kesalahan dianggap sebagai kelemahan, bukan sebagai langkah menuju pertumbuhan. Inilah mengapa orang seperti ini sangat berbahaya. Mereka tidak belajar dari kesalahan karena mereka tak pernah mengakuinya. Mereka tak berkembang karena tak pernah bercermin. Dan lebih dari itu, mereka meninggalkan luka-luka pada orang lain tanpa rasa bersalah. Seperti pemburu yang merasa tidak bersalah pada mangsanya. Kita harus belajar membedakan antara orang yang berbuat salah dan bertanggung jawab, dengan orang yang berbuat salah lalu bersembunyi. Yang pertama masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Yang kedua, hanya membawa kerusakan kemanapun ia melangkah. Renungan untukmu di poin 8 ini. Menghindari tanggung jawab adalah bentuk keburukan yang tersembunyi. Ia membuat pelaku tampak bersih. Padahal, tangan mereka penuh luka yang ditorehkan ke hati orang lain. Jangan tertipu oleh kata-kata manis tanpa pertanggungjawaban. Karena kebaikan sejati selalu disertai keberanian untuk mengakui kesalahan. 9. Mereka merasa senang saat kamu gagal atau terpuruk. Tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman. Kadang senyuman itu menyimpan racun yang tak terlihat. Dan salah satu tanda paling mengerikan bahwa kamu sedang berurusan dengan orang jahat adalah ketika mereka merasa senang, lega, atau bahkan puas saat kamu gagal. Ini bukan sekadar iri, ini adalah bentuk kebencian yang terselubung dan dalam. Mereka tidak akan mengatakannya terang-terangan, tapi kamu bisa merasakannya dalam bahasa tubuh, nada suara, atau komentar yang seolah simpatik, tapi menyimpan ejekan halus. Ketika kamu terpuruk, mereka hadir bukan untuk menguatkan, tapi untuk menyaksikan. Bukan sebagai pendukung, tapi sebagai penonton yang diam-diam menikmati kejatuhanmu. Dalam hati mereka, kegagalanmu adalah kemenangan pribadi. Mereka merasa superior, merasa lebih baik, karena kamu akhirnya tidak berjalan lebih jauh dari mereka. Dalam benak mereka, dunia kembali seimbang saat kamu jatuh. Lebih dari itu, mereka mungkin menyebarkan berita burukmu, bukan untuk meminta doa atau bantuan dari orang lain, tapi agar banyak orang tahu bahwa kamu gagal. Mereka menjadikan ceritamu bahan gosip. Mereka menyebarkan cerita dengan bumbu tambahan agar kejatuhanmu terdengar lebih dramatis. Ini bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka menikmati narasi tentang kehancuranmu. Kadang mereka menyamarkannya dengan kalimat-kalimat seperti, "Kasihan ya dia, padahal dulu sombong banget." Atau, "Pantas sih, dari awal aku udah ngerasa dia terlalu tinggi hati." Di balik kata-kata itu ada kepuasan yang tak terucap. Mereka menggunakan kegagalanmu untuk membenarkan rasa iri yang selama ini mereka simpan dalam diam.
Mereka menggunakan keterpurukanmu sebagai pembenaran bahwa merekalah yang lebih pantas meskipun tidak melakukan apa-apa. Dalam filsafat Stoik, seseorang diajarkan untuk bersikap netral terhadap keberhasilan maupun kegagalan orang lain. Dan lebih dari itu, untuk bersukacita ketika orang lain bertumbuh. Epictetus pernah mengatakan bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang bisa didapat dari menyakiti sesama. Tapi bagi orang jahat, rasa sakit orang lain adalah hiburan yang halus, penguat ego yang diam-diam mengangkat harga diri mereka yang rapuh. Orang seperti ini tak akan terlihat di saat kamu sedang naik, tapi mereka akan muncul di saat kamu turun. Mereka hadir bukan untuk membantu, tapi untuk menyaksikan runtuhnya pondasi yang kamu bangun dengan kerja keras. Mereka tak butuh alasan untuk bersorak dalam hati. Cukup melihatmu jatuh saja, sudah membuat mereka merasa cukup. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang hanya benar-benar hadir saat kamu sedang lemah. Uji ketulusan mereka bukan saat kamu hancur, tapi saat kamu bersinar. Orang jahat tidak tahan melihat cahaya orang lain, dan ketika cahaya itu meredap, mereka akan menari di dalam gelapnya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Orang yang benar-benar mencintaimu akan merasakan luka saat kamu jatuh, dan bahagia saat kamu bangkit. Tapi jika seseorang bersorak dalam hati saat kamu gagal, kamu tidak sedang berhadapan dengan teman, melainkan dengan musuh yang mengenakan topeng. 10. Mereka menguji kesabaranmu demi kepuasan ego mereka. Salah satu ciri paling halus namun berbahaya dari orang jahat adalah kebiasaan mereka menguji batas kesabaran orang lain, bukan untuk mengenalmu lebih dalam, tapi demi membuktikan bahwa mereka memiliki kendali atas emosimu. Ini bukan sekadar soal usil. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang seringkali luput dari perhatian. Mereka sengaja berkata kasar, memberi sindiran halus yang menusuk, atau menunda-nunda sesuatu yang penting hanya untuk melihat bagaimana kamu bereaksi. Mereka menikmati ketika kamu mulai gelisah, marah, atau merasa tidak dihargai. Karena bagi mereka, melihatmu kehilangan kendali adalah bentuk kemenangan kecil atas dirimu. Orang jahat punya satu kepuasan yang tidak sehat, membuat orang baik tampak buruk. Mereka akan menguji kesabaranmu dengan sengaja melakukan hal-hal yang menjengkelkan, lalu berpura-pura tidak tahu ketika kamu mulai terpancing. Mereka akan berkata, "Kok kamu sensitif banget?" Atau, "Aku cuma bercanda." Padahal sejak awal mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan atau katakan melukai, itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah rencana yang disusun dengan rapi, satu demi satu, demi menekan batinmu dan menyingkap sisi gelapmu. Bentuk ujian itu bisa sangat halus. Mereka mungkin akan datang, terlambat berkali-kali ke pertemuan penting, mengabaikan pesanmu, meremehkan ucapanmu di depan umum, atau memutar balik fakta dalam percakapan. Tujuannya bukan untuk membangun hubungan yang sehat, tapi untuk membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai mempertanyakan, kamu perlahan merasa tergantung pada mereka, karena kamu ingin mendapatkan validasi dari orang yang justru tak berniat memberimu penghargaan apapun. Sikap seperti ini tidak bisa disebut ketidaksengajaan berulang. Ini adalah pola. Dan pola itu lahir dari jiwa yang merasa kuat hanya ketika bisa mengendalikan orang lain. Ini bukan lagi tentang hubungan, ini tentang kekuasaan. Dalam perspektif Stoikisme, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menaklukkan orang lain, tetapi mampu menguasai dirinya sendiri. Seseorang yang membutuhkan kehancuran emosional orang lain agar merasa superior, sesungguhnya adalah orang yang kalah dalam peperangan batin mereka sendiri. Epictetus mengatakan, tidak ada yang bisa merendahkan kita tanpa persetujuan kita. Dan orang jahat tahu itu. Karena itu, mereka terus mencoba meraih persetujuan itu lewat tekanan dan permainan mental. Mereka tidak akan puas sebelum kamu menyerah, marah, atau meledak. Tapi saat kamu melakukannya, mereka akan bersikap seolah-olah kaget dan tersinggung. Padahal itulah hasil yang mereka tunggu sejak awal. Reaksimu adalah validasi atas manipulasi mereka. Mereka butuh drama, bukan kedamaian. Mereka hidup dalam kekacauan batin, dan mereka ingin kamu ikut tenggelam di dalamnya. Renungan untukmu di poin 10 ini.
Jika seseorang terus menguji kesabaranmu bukan untuk membangun, tetapi untuk mematahkan, maka kamu tidak sedang menghadapi ujian cinta atau pertemanan. Kamu sedang dipermainkan demi memuaskan ego seseorang yang sedang haus kekuasaan emosional. Jangan beri mereka panggung. Jaga tenangmu dan jaga kendalimu. Mengenali orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga ketenangan batin. Stoik mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan terbesar adalah mampu menjaga jarak dari racun yang bisa merusak pikiran dan jiwa. Kamu tidak harus membalas keburukan dengan keburukan. Cukup sadari dan pilih untuk mengutamakan kedamaian dalam dirimu sendiri. Jika kamu sudah siap menjaga ruang hidupmu dari pengaruh buruk, itu artinya kamu mulai memegang kendali atas nasib dan kebahagiaanmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, karena menjaga hati adalah langkah awal menuju hidup yang bebas dan bermakna.